Para ilmuwan bisa mengidentifikasi DNA Raja Richard III, tapi tidak bisa dan tidak mungkin mengidentifikasi DNA Nabi Ibrahim. Pertanyaannya adalah terkait metodologi. Kenapa satu bisa dan yang lain tidak? Kalau Anda mengerti jawabannya, Anda akan paham bahwa penelitian DNA Nabi Ibrahim bukan sekedar sulit, tetapi penuh spekulasi sejak langkah pertama. Mari kita mulai dari kasus yang sering dipakai orang sebagai pembenaran, yaitu kasus Richard III. Richard III, dia hidup pada abad ke-15 dan wafat pada tahun 1485. Jarak waktu dengan ilmuwan modern kurang lebih 500 tahunan. Tubuhnya memang sempat hilang, namun yang tidak pernah hilang adalah catatan sejarah, lokasi pemakaman, arsip politik, dan sumber kontemporer. Ketika kerangkanya ditemukan, lokasinya sesuai catatan sejarah, memiliki skoliosis atau kelainan tulang seperti yang dicatat sejarawan, luka-luka sesuai laporan pertempuran Bosworth. Ini konsistensi data lintas disiplin. Yang membuat kasus Richard III kuat bukan sekedar DNA, tapi karena ilmuwan punya DNA mitokondria dari keturunan garis ibu, yaitu saudara perempuannya. DNA dari garis ayah untuk konfirmasi tambahan, paper trail, silsilah yang jelas, referensi historis yang saling menguatkan. Artinya, dalam kasus Richard III, ada pembanding langsung dan ada dokumen. DNA di sini mengkonfirmasi sejarah, bukan menggantikan sejarah. Nabi Ibrahim, beliau hidup sekitar 1900 hingga 1700 tahun sebelum Masehi. Jarak waktu dengan kita kurang lebih 3000 hingga 4000 tahun. Apa yang kita miliki dari beliau? Tidak ada jasad, tidak ada sisa kerangka, tidak ada DNA biologis, tidak ada makam terverifikasi secara ilmiah. Tradisi agama menyebut Hebron sebagai makam Nabi Ibrahim. Namun secara ilmiah, itu adalah situs penghormatan, bukan situs biologis. Tidak ada ekskavasi DNA, tidak ada verifikasi forensik, tidak ada anchor. Ilmu genetika bukan ilmu tebak-tebakan. Genetika bekerja jika ada sampel biologis, ada pembanding langsung, ada referensi yang diverifikasi. Nah, dalam kasus Nabi Ibrahim, semua itu ternyata nol. Maka, setiap klaim ini DNA Nabi Ibrahim adalah klaim tanpa objek. Sains tidak bisa membandingkan sesuatu dengan ketiadaan. Dalam kasus Richard III, ada silsilah tertulis, ada arsip keluarga, ada dokumen politik. Tapi dalam kasus Nabi Ibrahim, tidak ada catatan kontemporer, tidak ada dokumen keluarga, tidak ada arsip administratif. Yang ada hanyalah tradisi keagamaan, narasi teologis. Tradisi bukan paper ilmiah, dan genetika tidak bisa berdiri sendiri tanpa sejarah. Banyak klaim DNA Nabi Ibrahim bertumpu pada satu hal, yaitu TMRCA atau tahun perkiraan leluhur bersama. Mari kita luruskan. TMRCA hanya mengatakan kira-kira kapan dua individu mungkin punya nenek moyang bersama. TMRCA tidak mengatakan siapa nenek moyang itu, namanya siapa, apakah dia Nabi Ibrahim. Maka mengubah TMRCA menjadi silsilah spesifik adalah kesalahan fatal. DNA hanya memberitahu kapan paternal umum, pola mutasi, kedekatan statistik. YDNA tidak pernah menyebut nama individu, mengkonfirmasi tokoh sejarah, membuktikan silsilah spesifik. Tanpa bukti dokumentasi atau fisik, klaim YDNA keturunan Nabi Ibrahim adalah hanya mengatakan mereka mirip satu sama lain, bukan mirip Nabi Ibrahim. Menghubungkan DNA modern dengan seseorang 3000 tahun lalu menghadapi beberapa masalah. Pertama, menghadapi mutasi genetik berlapis-lapis, percampuran antar populasi, garis nasab yang putus, adopsi sosial, hilangnya dokumentasi. Setiap generasi adalah variabel baru. Mengabaikan semua ini lalu mengatakan, ini pasti dari Nabi Ibrahim. Maka itu bukan kebenaran ilmiah, itu penyederhanaan yang menyesatkan.
DNA orang modern sudah bercampur, sudah beragam, tidak murni satu garis. Bahkan di antara orang yang mengklaim keturunan Nabi Ibrahim, DNA mereka sangat bervariasi. Ini sendiri sudah cukup untuk mengatakan klaimnya tidak konsisten secara biologis. Kasus Richard III berhasil karena ada bukti fisik dan dokumentasi. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak memiliki bukti biologis. Tidak ada DNA anchor, TMRCA, hanya estimasi kasar. YDNA tanpa sejarah adalah spekulasi. Menghubungkan DNA modern ke Nabi Ibrahim adalah klaim lemah. Secara ilmiah, ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sains bekerja pada data, bukan pada keinginan.